Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video pembelajaran PPKN. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai arti penting kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, pada minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kerjasama di bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, dan juga antar umat beragama. Adapun penjelasan singkatnya kalian bisa cek di video yang ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arti penting kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Untuk sebab yang pertama, kita membahas mengenai faktor-faktor pendorong dari adanya kerjasama itu. Nah, kata kerjasama itu identik sekali dengan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, di sini dapat diambil pengertian bahwa kerjasama atau pekerjaan yang seberat apapun apabila dilaksanakan dengan sama-sama akan lebih mudah dan juga lebih ringan. Nah, dengan demikian kerjasama itu memberikan banyak sekali dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Nah, kerjasama terjadi karena adanya dorongan atau motivasi tertentu. Nah, di sini disajikan beberapa faktor yang menjadi pendorong kerjasama. Yang pertama, adanya menghadapi tantangan bersama. Yang kedua, menghadapi pekerjaan yang memerlukan tenaga massal. Yang ketiga, melaksanakan upacara keagamaan. Yang keempat, menghadapi musuh bersama. Yang kelima, memperoleh keuntungan ekonomi serta menghindari persaingan bebas dan menggalang terjadinya integrasi sosial atau keutuhan masyarakat. Nah, sebab selanjutnya adanya tujuan dari kerjasama itu sendiri. Di sini saya sajikan ada 3 tujuan. Yang pertama, memunculkan sikap toleransi. Yang kedua, sikap menghargai satu sama lain, serta untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari beberapa faktor dan tujuan yang sudah disebutkan tadi, tentu saja ada manfaat yang didapat dari kerjasama. Adapun manfaatnya, yang pertama, meringankan beban pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, serta kekeluargaan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar anggota masyarakat, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip kerjasama. Nah, kerjasama itu identik dengan yang namanya terorganisasi. Nah, prinsip-prinsip kerjasama dalam berorganisasi termasuk dalam hal ini adalah bernegara, pada hakikatnya merupakan perwujudan bentuk kerjasama yang dilembagakan. Adapun kerjasama setiap individu yang telah dibingkai dalam organisasi atau negara adapun sebagai berikut. Yang pertama, adanya prinsip pembagian kerja. Yang kedua, adanya pembagian wewenang dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, adanya kesatuan perintah dan pengarahan. Dan yang keempat, adanya ketertiban organisasi serta adanya semangat kesatuan. Dan selanjutnya, sebab yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama, dan di sini disajikan ada 4 aspek atau dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adanya bentuk kerjasama itu berdasarkan tempat. Nah, ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kerjasama primer dan juga kerjasama sekunder. Kerjasama primer itu merupakan kerjasama yang paling sederhana karena dilakukan di lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup keluarga, dan pelakunya pun merupakan anggota keluarga itu sendiri. Nah, contohnya saling gotong royong atau bekerja sama dalam membersihkan rumah atau bekerja sama dalam saling tolong-menolong antar anggota keluarga. Yang kedua, ada kerjasama sekunder. Kalau kerjasama sekunder itu lingkupnya lebih besar lagi, yaitu
pada kelompok-kelompok sekunder. Nah, pada kerjasama ini itu juga bersifat rasional, terencana, dan juga teratur. Adapun job desk setiap anggotanya itu sudah lebih jelas. Nah, contohnya adanya RT, adanya desa, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik. Aspek yang kedua, ada kerjasama itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada kerjasama kerukunan, merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, ada gotong royong mendirikan rumah ibadah, kemudian membangun jembatan atau membangun jalan desa. Yang kedua, ada kerjasama tawar-menawar, merupakan kerjasama yang diperoleh dari suatu kesepakatan atau kompromi antara beberapa pihak untuk mencapai satu tujuan. Dan kerjasama ini itu identik sekali di bidang perekonomian atau perdagangan. Misalnya, tercapainya kesepakatan harga yang telah melalui proses tawar-menawar antara pembeli dan juga penjual. Selanjutnya ada kerjasama kooptasi, merupakan kerjasama yang berupa diterimanya unsur-unsur baru di dalam suatu organisasi untuk mencegah yang namanya perpecahan. Nah, kerjasama ini contohnya adalah pemerintah Republik Indonesia itu menyetujui diterapkannya hukum Islam di Aceh untuk mencegah disintegrasi bangsa. Yang keempat, ada kerjasama yaitu bentuk koalisi, merupakan kerjasama atau kombinasi antara dua belah pihak yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya di sini adanya Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dalam melakukan sejumlah langkah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dan yang kelima ada joint venture, merupakan bentuk kerjasama antara pihak-pihak asing dengan pihak-pihak setempat dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Misalkan dalam proyek Pertamina atau penambangan emas, dan juga misalkan di sini ada Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama dalam pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19 dengan Imperial College London, yaitu salah satu perguruan tinggi yang ada di Inggris. Dan aspek selanjutnya merupakan kerjasama berdasarkan alasan yang mendasarinya. Di sini dibagi dua. Yang pertama merupakan kerjasama spontan, merupakan kerjasama yang atas dasar spontanitas. Misalkan nih, di dalam suatu masyarakat itu terdapat salah satu anggotanya itu yang meninggal. Nah, anggota yang lainnya itu bekerja sama untuk membantu keluarga ini dalam proses pemakaman. Yang kedua, ada kerjasama langsung. Nah, kerjasama ini sebagai reaksi atas adanya perintah dari atasan. Misalnya, ada TNI yang masuk ke desa dalam membantu masyarakat untuk membangun suatu desa. Dan yang terakhir, itu ada kerjasama berdasarkan jumlah negara. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kerjasama secara bilateral, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Nah, di sini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Dan yang kedua ada kerjasama regional, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Nah, kerjasama ini biasanya dilakukan atas dasar adanya kepentingan bersama, misalkan dalam bidang politik, ekonomi, dan juga pertahanan. Contohnya adanya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, ada kerjasama multilateral. Nah, ini hampir sama dengan kerjasama regional, yaitu terdiri dari beberapa negara yang mengikuti. Nah, tapi bedanya di kerjasama multilateral ini, yaitu tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara anggota atau negara-negara yang gabung di dalam kerjasama ini, melainkan juga menyangkut kepentingan negara lain yang bukan dari anggota dalam hal kerjasama tersebut. Misalkan adanya kerjasama di organisasi PBB, WHO, UNICEF, seperti itu. Dan sebab yang terakhir yaitu mengenai arti penting kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun arti pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, yaitu untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga setiap individu itu harus menghindari yang namanya sifat eksklusivisme.
Menurut L. Rice, eksklusivisme merupakan serangkaian pemahaman yang berkecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dikarenakan membuat kelompok sendiri dan tidak mau untuk bekerja sama dalam hal untuk memajukan suatu bangsa. Dengan demikian, arti penting kerjasama di bidang kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik bagi diri sendiri, masyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, untuk mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan juga kebersamaan. Yang ketiga, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan juga mudah selesai atau cepat selesai. Yang keempat, memperkuat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan efektivitas dan juga efisien dalam suatu pekerjaan. Nah, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.